bagi sedikit pengalaman bagaimana cara mendirect atau bagaimana cara director yang baik. Ini pengalaman gue beberapa tahun di teater dan beberapa tahun juga ikut ngebantu untuk direct film dan lihat pengalaman-pengalaman di film pendek dan feature film karena gue udah sempat ikut melihat gitu. Oke. Dan di sini nggak akan teknis, gue akan membahas sedikit saja soal teknis karena sekali lagi kalian bisa search soal teknis dimanapun, kalian bisa cari referensi dimanapun, kalian bisa Google, kalian bisa YouTube, kalian bisa apapun, tapi poin plus yang akan ada di kelas malam ini adalah ketika kita bisa konsultasi atau bisa sharing. Jadi gue nggak pengen di sini posisi juga sebagai guru, kita teman diskusi aja. Kalaupun memang kita pengen saling sharing pengalaman, nanti akan kita buka sesinya di akhir habis materi. Oke, lanjut di pembukaan. Ini dia persona atau influence. Ada yang tahu 3 gambar ini? Ada yang 3, ini 3 directors. Ada yang tahu? Oke, 1 ada yang nebak tuh, Quentin. 2 diantaranya, ayo. Referensinya tua sorry ya. Ini 3 directors kesukaan gue nih yang menginspirasi gue dalam menulis naskah dan direct. Ya, 1 Quentin Tarantino. Ayo ada lagi yang enggak? Oke, itu siapa tuh? Gemerlap. Oke, Akira Kurosawa. Tahu dia jago, hebat. Langka banget anak sumuran kalian tahu Akira Kurosawa. Oke, yang tengah Francis Ford Coppola. Tahu Godfather? Salah satu masterpiece Godfather itu yang di tengah adalah Francis Ford Coppola. Oke, memulai menjadi seorang directors. Menurut gua adalah menjadi seorang directors. Pertama yang harus dimulai adalah lu harus mengetahui siapa yang menginfluence karya-karya lu atau siapa yang akan lu jadikan patron untuk menciptakan karya. Gue berkenalan sama 3 orang ini, bukan berkenalan secara fisik ya, berkenalan secara de facto ya, tapi gue termasuk besar dengan film-film mereka. Yang paling kanan itu Jepang, itu yang paling klasik, Akira Kurosawa, kalau kalian tahu film-filmnya. Dia yang memulai pertama kali, bisa search di YouTube, itu film-filmnya legendaris semua. Dia yang punya Seven Samurai, kalau kalian pernah nonton. Anak film pasti, yang sekolah film pasti wajib banget nonton film ini. Terus Rashomon. Terus yang tengah ini Francis Ford Coppola yang produksi Godfather, Apocalypse Now, kalau kalian tahu. Nah, yang kiri Tarantino ini masih hidup ya, masih berkarya. Terakhir kemarin dia baru ngerilis film Once Upon a Time Hollywood, yang aktornya Brad Pitt sama DiCaprio. Nah, 3 orang ini yang punya style yang menginfluence terbesar karya-karya gue. Dan begitu pun juga film mereka, termasuk gue hardcore fansnya mereka. Gitu. Siapa yang nggak suka Tarantino? Mungkin beberapa banyak yang nggak suka ya, karena Tarantino itu suka gore, dia suka nampilin kekerasan di filmnya, tapi dia kaya banget sama aktor yang jago dialognya Tarantino tight banget. Kalau Coppola sama gue lebih mengutamakan dia punya style dalam warna, cerita, plotting, dan aktor khususnya. Nah, yang ketiga Akira Kurosawa menurut gue salah satu master, ya menurut gue salah satu suhu terbesar abad 20 ya. Karena kalau nggak salah, Akira Kurosawa ini dulu punya beberapa murid dari Hollywood, salah satunya itu Spielberg, Martin Scorsese, kalau kalian tahu. Mereka belajar sama Akira Kurosawa. Di antara ketiga ini yang udah meninggal yang paling kanan, Kurosawa. Yang tengah udah pensiun, yang kiri masih berkarya. Dan konon katanya yang kiri ini kita akan menunggu satu produksi terakhirnya, karena dia dalam hidupnya akan membuat hanya 10 film. Kita nggak tahu ya. Oke, kenapa gue mulai dulu dari orang lain? Ketika bicara soal film, ketika bicara soal directors, gue tahu kalian punya referensi banyak banget, apalagi zaman sekarang ya, directors itu banyak banget. Siapa yang kalian suka? Sebut aja, let's say Nolan, Christopher Nolan, atau David Fincher, banyak banget yang bisa disebut, dan itu rata-rata Hollywood, atau Indonesia juga kalian punya. Oke, next. Karena ketika mulai dari influence, lo akan menjawab beberapa pertanyaan ini dalam diri lo ketika lo memulai produksi sebuah film. Ya, film apa yang kamu suka? Film apa yang lo suka? Dari 3 directors ini, pasti ada salah satu masterpiece yang selalu lo ingat. Dari sutradara yang pernah kamu tonton, atau film yang kamu tonton disutradari oleh A, B, dan C, ada satu film yang harus lo selalu ingat. 1, 2, atau 3, tapi biasanya gue adalah tipikal orang yang punya 3
tiga film monumental yang gue ingat dan itu jadi style gue. Kayak misalnya ngeliat The Godfather, gue ngeliat betapa kuatnya sutradara itu harus mendirect aktornya, membangun karakter aktor. Gue liat Tarantino, gimana sutradara itu harus bisa punya kepekaan terhadap tempo. Karena kalau lihat film Tarantino kan temponya enak tuh. Dia temponya bisa cepat dan tiba-tiba ngebangun suspense-nya oke. Gitu. Jadi menurutku, mungkin masing-masing dari kalian harus punya 1 atau minimal 3 film yang kalian jadikan patron. Karena sekarang kalau gue bicara sama beberapa sutradara muda, ketika bicara film, mereka banyak banget bisa ngomongin soal film A, soal B, film C. Tapi ketika ditanya film apa yang mempengaruhi diri lo, rata-rata sulit jawab tuh. Karena alasannya, oh banyak banget, gue nonton film banget. Tapi menurut gue, wajib banget punya minimal 3 karya aja yang lo pegang selama lo hidup. Apalagi kalian calon sutradara kan, kalian pasti punya referensi film. B, scene apa yang kamu suka? Ini menarik. Gua termasuk sutradara yang photographic memory. Jadi kalau gue membangun scene di atas panggung, pentas teater, atau gue membuat scene di video gue, biasanya gue akan mereferensi dari scene yang gue selalu ingat. Dan ini nggak cuma dari 3 sutradara besar tadi aja. Gue beberapa film ada yang film bagus, kayak misalnya filmnya Spielberg atau filmnya Nolan, ada beberapa scene yang gue ingat. Kemampuan sutradara yang terbaik adalah bagaimana dia merekam scene yang menurut dia bisa diambil untuk filmnya dia. Yang ketiga, bagaimana menerjemahkannya ke dalam filmmu. Ini yang paling sulit menurut gua, dan ini adalah proses ya, jam terbang. Ada tadi yang gue bilang, ada beberapa orang yang jago bicara soal film, ada beberapa orang yang pandai banget bicara soal scene film. Tapi ketika dia menerjemahkannya ke dalam film itu, rata-rata biasanya fail. Either tekniknya salah, atau yang B nggak didukung sama supporting lainnya kayak aktor, kayak DOP atau yang lain-lainnya, atau yang C biasanya problemnya karena memang referensi sutradaranya nggak ada. Paham nggak sampai sini? Gue rasa paham ya. Jadi sutradara itu harus imbang antara cara dia bicara, cara dia ngomong soal film, sama yang kedua itu cara dia mengaplikasikannya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Nanti kita akan bahas. Terus yang D, ini quotes yang selalu gue pegang dari dulu. Gue suka banget quotes ini. Agak cukup sinis sebenarnya. Atau mungkin kalian akan mengkritik saya, tapi ini quotes yang selalu saya pegang dalam berkarya. Good artist borrow, great artist steal, Pablo Picasso. Ini quotes yang paling gue suka karena sama seperti Hairil Anwar, kenal ya, pujangga Indonesia yang bilang bahwa mencuri karya orang lain adalah menjadikannya besar gitu. Maksud gue di sini steal ini bukan plagiat ya, yang kayak kalian tahu sekarang. Kalau plagiat itu kan nyontek plek, nggak ada pengembangan segala macam. Tapi bagi gue steal ini yang tadi, ketika lo tahu film apa yang memorable di dalam diri lo, scene apa, dan bagaimana lo menerjemahkannya ke dalam film lo, maka lo akan meminjam referensi itu dan akan menjadikan scene-scene itu atau film itu adalah karya lo sendiri gitu. Jadi jangan takut buat mencuri, guys. Sinis ya, cukup sinis, tapi nanti kita bisa bahas kalau ada yang mau ngedebat, boleh. Yuk, lanjut. Oke. Directing, ini proses teknis ya, proses teknis. Lu bisa lihat prosesnya juga di Google, di internet, segala macam ada. Cuman kalau proses yang gue jalanin biasanya, lu harus punya naskah pertama atau skrip. Nah, saran gue, sepengalaman gue, directors yang baik, directors yang oke adalah directors yang juga nulis naskah. Pun kalau kalian memang punya tim untuk yang nulis naskah terpisah dari kalian harus menjaga tuh kekerabatannya tuh, kalian harus menjaga, harus deket banget tuh. Biasanya di awal itu sutradara sama penulis naskah tuh sangat dekat. Dia jadi teman diskusi 24 jam, bahkan mau tidur, mau ngopi, mau berak, pasti ngomonginnya naskah, skrip, dan itu harus deket banget. Kenapa beruntung banget directors yang bisa nulis skrip? Karena dia tahu apa yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, dia sudah punya poin plus di mana dia tahu masing-masing karakter, dia tahu gimana caranya menempatkan karakter, dia tahu bagaimana caranya plotting. Nah, jadi apakah sutradara yang nggak menulis itu nggak baik? Menurut gue nggak juga. Tapi as long kalian menjaga kekerabatan yang sangat baik sama penulis naskah. Gue rasa di sini ada yang juga nulis naskah kan? Atau gue rasa di sini karena ini pembagian jurusan harus kerja kolektif, jadi mungkin ada yang nulis naskah juga, ada yang menulis juga. Tapi yang paling penting itu yang pertama harus selesai adalah skrip. Oke, formatnya terserah.
Kalian terbiasa format bikin film, silakan. Kalian terbiasa ada yang, Kak, aku nggak pernah ngerjain naskah film. Men, sekarang banyak banget fitur di internet yang menyediakan template buat naskah-naskah film. Banyak banget. Lu bisa belajar sekitar setengah jam. Gua, orang yang nggak sekolah film, tapi ketika dulu gue garap video, gue biasanya nyontek contoh skrip itu dari Studio Binder. Itu gratis dia. Atau yang kedua, kalau formatnya kalian mau ngetik, selain di Word, buat ngetik naskah yang oke itu yang gratis, karena gue pasti cari yang gratis ya, itu Trailby. Trelby itu kalian search deh, dan itu aplikasi gratis. Dia udah punya format aplikasi khusus buat bikin skrip film. Yang kedua, casting, aktor. Nah, ini penting. Sutradara, walaupun kalau di Hollywood lo tahu, kalau di credit title selalu yang aktor itu yang ngurusin adalah casting agensi, tapi sepengalaman gue, sutradara juga harus punya kekuatan untuk cast para aktornya. Kenapa? Karena dia juga bertanggung jawab terhadap permainan karakter, permainan aktor yang ada di filmnya. Oke, di sini casting, kalau di secara pribadi di gue sendiri, casting masih gue lakukan sebagai sutradara, gue melakukan casting. Gitu. Jadi kalian udah punya source-nya lah di sini jurusan kalian, sebisa mungkin casting kalian harus pilih sesuai dengan kebutuhan naskah. Jangan karena dia cakep nih, karena dia cantik, atau karena suaranya bagus. Apakah dia sesuai dengan film lo? Nah, problemnya biasanya kalau jurusan gitu tuh. Karena di awal-awal masih gabung, masih gampang baper tuh. Sutradara ngerasa kalau dia nggak dipilih, dia bakal ngambek. Kalau dia nggak dipilih, dia bakal cabut atau apa segala macam. Menurut gua, kalian harus punya argumentasi yang pas ketika kalian bicara soal cast. Kalau memang karakter yang dibutuhkan adalah A, ya A. Gitu loh. Menurut gua seperti itu. Ketiga, reading dan rehearsal. Ini yang kadang lupa. Di pengalaman gue, proses mengerjakan film atau ikut bergabung main di film, rata-rata rehearse ini dianggap nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Kenapa? Karena kalau kita bicara udah produksi besar, biasanya kita akan dikejar waktu tuh, timeline. Jadi kapan shot, kapan editing, jadi gitu. Nah, rehearse ini biasanya cuma 3 kali, 4 kali, 5 kali. Menurut gue, kalau gue proses, apalagi di teater ya, di teater itu sangat penting banget namanya latihan. Lu reading, lu bisa 2 bulan, 3 bulan. Mungkin kalau sekarang, kalau buat film, gue tekankan sebagai seorang director, kalian harus wajib banget menekankan untuk rehearse. Baca sampai nanti hasilnya jadi gitu. Jangan terapin pola industri ya. Kalau di film tuh siapa yang pernah main film ntar bisa sharing juga atau pernah ikut iklan. Gila, rehearse itu cuma bisa sehari 2 hari. Gimana aktor lo ngerti seluruh cerita sementara lu nggak menyiapkan waktu buat rehearse. Alhasil terjadilah pas pengen shot, pengen take, aktor lo masih baca, belum hafal, itu kejadian banget. Terus berikutnya PPM, Production Meeting. Nah, di sini tugas sutradara, dia udah ketemu DOP, dia udah ketemu gaffer, dia udah ketemu semua tim, bahkan produser. Sutradara tugasnya di sini kerjasama sama DOP buat present storyboard atau screenplay. Ngerti lah, gue yakin kalian ngerti storyboard, screenplay. Template-nya kalau kalian juga bingung, silakan, udah banyak banget free template di internet. Di sini ini fase yang menentukan banget karena directors di sini diskusi sama DOP, karena ini kalau bagi gue director sama DOP ini BG ya. Kalau laki-laki tuh BG ini yang harus saling bersanding, saling ngerti gitu. Berikutnya, tahap berikutnya shooting, production, ya seperti biasa, kalian cari set, kalian udah karena ini film ya, menurut gue menariknya kalian bisa bebas pilih set di mana. Kalau dulu kan kalian cuma terbatas sama panggung, di sini kalian boleh pilih set manapun, waktu jadwal diatur dan segala macam. Berikutnya post production, ini yang sangat panjang dan menyebalkan sebenarnya. Tapi di sini memang butuh kesabaran. Di sini editing. Kalau ada editor, syukur di jurusan kalian. Atau kalian mau pakai third party buat ngedit. Tapi menurut gue kalian udah bisa ngedit lah sekarang ya. Kalau zaman gue dulu bikin film, karena di FIB atau di UI yang rata-rata notabene sineas itu sedikit, biasanya kita pakai third party itu, orang lain buat ngedit. Mau scoring, retake, kalau misalnya ada gambar yang perlu di retake lagi, waktunya ada di sini, baru yang terakhir result. Dan kalau nggak salah, nanti bakal bakal dikompetisiin ya, bakal diputar dan akan dinilai sama juri. Wah, keren banget ini. Gemap beralih jadi festival film gini nih. Gokil juga ya. Oke, next. Oke, ya ini formulasi rahasia ini rahasia dapur saya ini. Menjadi seorang sutradara, dan kalau kalian bisa kenal dari personality
gimana cara gue ngomong, gimana cara gue menyampaikan bisa ketahuan mungkin. Oke, sebagai directors yang gue pegang itu dua hal. Sebenarnya banyak ya, karena ini singkat, yang gue pegang dua yang pengen gue sampaikan kalian. Sebagai director, kalian wajib banget jadi orang yang visioner sama seorang kreator. Gitu. Banyak banget nanti turunannya, cuman kalau jelasin ini panjang banget jadi kuliah film atau kuliah directing, tapi gue akan jelaskan. Yang pertama visioner. Kenapa lo harus visioner? Yang pertama lo harus punya 100% passion. Oke, sekarang orang mau ngomong passion apapun gampang lah. Ini kan passion gue, nyuri passion gue, nangis passion gue. Orang sekarang gampang banget ngomongin segala sesuatu tuh passion. Menurut gue passion itu adalah ketika lo bisa mengorbankan 24 jam lo untuk ngomongin satu hal, itu passion. Gue bisa, kalau lo mau datang ke tempat gue, lo ngomongin teater, ngomongin acting atau directing atau film ke gue 24 jam, kita nggak makan, nggak minum, gue bisa. Itu passion. Oke, bagi gue 100% passion. Guru gue pernah bilang, do anything with love or nothing at all. Oke, jadi persetan sama sutradara tuh harus paham lensa, sutradara harus paham kamera. Oke, itu menurut gue beberapa bagian yang bisa kalian pelajari. Tapi ketika lu mencintai banget bidang lu pengen jadi directors karena lu menyukai sinema atau lu menyukai film atau lu pengen coba how to be a directors, itu modal utama. Beruntung banget kalau kalian udah datang udah paham lah kayak kamera, lensa, udah paham pengambilan gambar, pernah punya pengalaman bla 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 bla. Tapi yang pertama paling penting adalah 100% passion, dan gue rasa kalian setuju. Gue rasa setuju sama ini, karena kalau kita cuma setengah-setengah, gue yakin banget nggak jauh beda sama kalian bikin sinetron atau FTV. Menurut gue itu. Karena setengahnya itu, sinetron itu kan setengahnya profit, industri, setengahnya lagi cari duit, setengahnya lagi passion. Mungkin kalau sinetron menurut gue, passion tinggal 20%, atau 10% bahkan, atau nggak ada. Karena udah industri, udah cari duit. Gitu. Oke, terus yang kedua, ini yang gue selalu suka dari Tarantino, sebagai seorang visioner, I see movie in my mind before I make the movie. I watch the movie, I've got the genuine vision. That's how I see it. Kunci dari quotes ini adalah referensi. Referensi. Dan tadi yang gue bilang di awal, jangan takut buat curi, jangan takut buat mencuri. Bedakan antara mencuri dan antara plagiat. Itu yang gue bilang. Gue nggak pernah ya sesadar pengalaman gue juga nulis naskah, gue nggak pernah plagiat. Atau yang kedua pun kalau mencuri, gue seneng banget kalau ada penonton atau ada audiens yang datang ke gue waktu dia nonton pertunjukan gue, dia bilang, lu pasti dari scene ini ya, lu pasti dari adegan ini ya. Itu gue seneng banget. Artinya dua, dia nonton pertunjukan gue, atau yang kedua dia juga punya referensi yang sama, jadi kita bisa diskusi. Kadang ada beberapa referensi yang gue ambil dan nggak tebak, tapi kadang juga ada penonton yang bisa nebak, lu ngambil dari sini ya, berarti dia care sama karya kita. Gitu. Terus yang ketiga, komunikasi yang baik itu penting. Nah, ini problemnya yang gue temuin karena kemarin gue juga ngasih kuliah pendek di anak-anak SAE soal penyutradaraan. Problem mereka rata-rata adalah, Kak, Bang, gue udah nih punya visi nih, gue udah nih bisa menjadi directors. Tapi gue tuh kayak dimusuhin sama anak-anak, gue kayak dimusuhin sama tim, gue kalau ngomong apa nggak pernah didengar, atau mungkin ketika gue nongkrong atau datang ke kelompok, orang langsung benci gitu. Nah, ini problem milenial ya menurut gue ya. Berkomunikasi, cara berkomunikasi, komunikasi yang baik gitu. Menurut gue beberapa orang ketika dia jadi directors ngerasa dirinya adalah kapten, ngerasa dirinya bisa handle anything, bisa handle everything. Kadang itu membuat dia menjadi lebih sedikit arogan. Nah, beberapa di antara kita susah tuh ketemu orang itu. Kadang ada tuh problem dari Gelmap beberapa tahun lalu di pentas teater, ada tuh yang datang ke Sanggar Pandora, sutradara dari salah satu jurusan curhat ke gue. Bang, anak-anak nggak mau dengerin gue udah bikin naskah tapi nggak diinin. Gue tanya problemnya apa? Ya problemnya anak-anak, Bang. Pas gue ngobrol, ya problemnya ternyata lu. Karena dia nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Sutradara itu wajib banget harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Minimal dia bisa bicara setara sama siapapun. Gue orang yang tanya Angel salah satu murid gue di Pandora, gue tidak pernah membeda-bedakan cara men-treat aktor sama kostum. Semua sama. Karena gue ingat sekali lagi bahwa ini produksi sama-sama, jadi cara treatmentnya harus sama. Karena ketika kita akan berbicara sama mereka, mereka juga akan lebih senang gitu loh.
dan gue orang yang cukup terbuka. Kalau lo mau konfront gue atau lo mau berdebat sama gue, ayo berdebat tapi argumentatif, jangan dibawa ke baper. Nah, sutradara harus punya kemampuan muka tembok itu tuh. Menurut gue tuh hal yang paling penting. Dan kedua, jangan jadi arogan dan egois. Lo harus bisa komunikasi sama siapapun. Berikutnya 10 scene terbaik dalam filmmu. Nah, ini juga banyak yang dialamin sama beberapa sutradara baru. Ketika dia banyak referensi film, ketika dia pengen bikin film, dia bingung tuh. Anjing, gimana cara gue ngabisin 15 menit, setengah jam buat film gue, karena di kepala gue banyak banget nih adegan. Gitu. Nah, gue inget waktu gue belajar sama almarhum guru gue, dia bilang, kalau lo bicara soal film, lu bayangin dulu 10 scene terbaik yang pengen lo adain dalam film. Cukup 10 scene, the best scene yang pengen lo tuangin dalam film, cukup 10 aja. Sisanya nanti bakal nyusul. Apa 10 scene di kepala kalian tuh udah kebayang nih? Anjing, dari cerita ini gue pengen bikin apa ya? Oke, scene-nya ini long shot, tiba-tiba lagi berantem, adegannya berantem, terus long shot, pakai drone jauh, kayak Nolan di Interstellar, nah itu kan scene terbaik tuh. Bisa nggak tuh eksekusinya tuh, kalau mau kayak Interstellar? Atau gue pengen salah satu scene ada tuh, mungkin ada satu jurusan yang mau pakai kuda, naik kuda, berkuda gitu kan, mau pakai GoPro di kaki kudanya biar kayak Revenant gitu kan, mungkin. Itu kan salah satu scene yang bisa lu tuliskan. Nah, lu cari 10 yang terbaik. Oke. Menurut gue lebih hebatnya lagi kalau kurang dari 10. Lu punya 3 atau 4, itu lebih baik. Jadi kalau lu, maksud gue gini, kalau lu punya terlalu banyak, nanti lu bakal pusing. Dan bakal nggak jadi eksekusinya. Atau bahkan nanti jadinya jumping. Banyak tuh film-film yang sutradaranya bagus, aktornya bagus, tapi kok kesannya ceritanya jumping banget ya. Karena dalam ngejahit scene-nya dia kebingungan karena terlalu banyak scene. Yang berikutnya referensi, nah ini penting banget. Referensi nggak soal film ya. Lu mau jadi sutradara nggak mesti referensi lu adalah film. Lu juga harus punya referensi di novel, mungkin lu juga baca atau lu juga menulis. Lu mau nonton apapun, TikTok, menurut gue tuh bisa jadi referensi ya. Lu mau nongkrong di warkop itu jadi referensi. Nah, gimana cara orang memperkaya referensi adalah ini. Ini nih kenapa gue kasih tanda seru yang terakhir, menulis di tugas sutradara. Bukan tugas penulis naskah, tapi tugas sutradara. Karena satu hari ketika lo nanti shoot, ada di produksi, di syuting di lapangan, satu hari ketika ada kejadian di mana scene lo nggak bisa diambil, lo harus mencari alternatif untuk menggantikan scene hari itu, lo harus punya kemampuan untuk menulis. Di sini latihan improvisasi, di sini latihan untuk problem solving penting banget. Kayaknya gue setiap menyutradarai pertunjukan, atau menyutradari video, gue pasti selalu bawa notebook. Atau biasanya gue punya asisten sutradara, deket banget sama gue, buat teman diskusi. Oke, berikutnya. Oke, as a director, to be a creator. Oke, ya apa nih Bang maksudnya Bang? Sutradara kan pasti kreator. Tapi di sini the real creator bagi gue adalah, ingat bahwa film adalah kerjasama kolektif. Mau apapun, bidang apapun, termasuk seni ya, kalau film kita masukkan dalam bidang kesenian sebagai seni pertunjukan, itu adalah kerjasama kolektif guys. Lo mau jadi penari handal, lo mau jadi aktor baik, lo mau jadi aktor hebat, menang piala sebagai sutradara terbaik atau film terbaik, menurut gua punya kesadaran bahwa ini adalah kerjasama kolektif. Kenapa gue selalu suka Gelmap? Gue pengen ceritain sejarahnya. Dulu di kampus UI di FIB jurusan gua, itu kita punya yang kayak Gelmap. Bahkan menurut gue Gelmap nyontek platformnya pentas yang ada di FIB. Dulu kita punya namanya Petang Kreatif, PK. Itu setiap mahasiswa baru masuk, itu dilatih per jurusan untuk bikin pertunjukan teater. Itu bisa dari malam sampai subuh. Sekarang di FIB, itu udah nggak ada sama sekali tradisinya karena mahasiswanya yang goblok, nggak mau ngelawan aturan dekanat yang ketat gitu. Dan gue bersyukur banget, di FISIP Gelmap nih masih lestari gitu. Gue ngikutin Gelmap udah berapa tahun, dari 8 tahun gue nonton, mulai dari mereka amatir sampai sekarang mereka udah punya tim khusus yang selalu, sekarang nih oke nih, appreciate juga buat panitia gue yang gila di masa pandemi ini tetap berjuang buat ngadain Gelmap tuh luar biasa banget, karena semua acara kegiatan kampus tuh mati. Gue keliling ke Prasmul, ke LSPR, bla 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 bla, semuanya mati acara kesenian ini. Kalian doang masih bertahan dengan merubah platform, menurut gue itu bagus. Asal jangan, karena kalian berarti angkatan pertama nih, yang bikin Gelmap pertunjukan adalah film. Jadi menurut gue
secara kolektif patut diapresiasi, dan karena ini adalah karya pertama, menurut gue pengen lihat jurusan-jurusan ini harus bagus gitu. Pasti gue yakin banget jurinya ntar juga teman-teman gue juga, gue bisa nyontek nanti buat nonton. Yakin gue, juri-juri Gelmap tuh nggak jauh-jauh. Pasti teman-teman juga. Gitu. Sekarang Gelmap, tadi yang gue bilang, karena di PK di kampus gue udah nggak ada, sekarang Gelmap, gue kemarin lihat tahun lalu tuh, kalau nggak salah sampai pagi ya, sampai subuh kalau nggak salah ya, buat penjurian penilaian itu luar biasa banget. Apa spiritnya gitu loh. Nah, gue pengen di Gelmap yang sekarang nih, walaupun kita terpisah hanya lewat layar, spiritnya itu harus ada tuh dalam berkarya tuh. Karena tujuan dari Gelmap ini sekali lagi, atau tujuan dari orientasi mahasiswa baru, acara kesenian tuh, kalian sadar betul kerja kolektif sebagai kelompok untuk membangun sebuah karya, gitu, sebuah apapun itu. Menurut gue, ini adalah ladang yang sangat baik. Film adalah kerjasama kolektif, apalagi sutradara ya. Lu akan ditunjuk sebagai kapten di sini. Jadi lu harus bener-bener ngomong anak-anak lu, harus ya bimbing dan mimpin mereka gitu. Yang kedua, problem solving. Improvisasi itu penting. Itu menurut gue, David Fincher bilang tugas sutradara itu terjadi bukan ketika lu direct film, tapi ketika lu harus tahu bahwa matahari akan segera turun, sementara lu punya beberapa scene yang harus mengandalkan matahari. Jadi sutradara baru bekerja di situ menurut David Fincher. Kenapa? Dia harus jadi problem solver nomor 1. Nanti kalian nggak nyadar ketika nanti di lokasi DOP panik, aktor panik, aduh gimana nih, anjing nggak harus selesai nih besok ini. Sutradara harus jadi orang yang paling depan buat mutusin ambil atau enggak. Kayak gue bilang, dia jadi problem solving. Kadang aktor, banyak banget nih kejadian, kadang ngurusin aktor yang manja ada, aktor yang di lapangan, aduh gue belum hafal, aduh bulu mata gue jatuh, apapun lah hal-hal itu, sutradara wajib banget. Kenapa dulu terkenal banget idiom sutradara film zaman dulu tuh galak. Karena lo tahu, dia udah 100% cinta sama pekerjaannya, sementara dia harus ngadapin aktor-aktor yang memang nggak bisa kerjasama. Kalau di Pandora, gue termasuk sutradara yang gembleng aktor. Gue termasuk orang yang sangat concern banget sama keaktoran. Jadi, problem solving ini sebagai sutradara penting ya. Nggak cuma buat keaktoran, ya, buat apapun ya. Dramaturgi. Nah, ini kalian bisa search konsepnya apa. Cuman ini nggak boleh lupa dari kalian bahwa dramaturgi ini singkatnya adalah bagaimana memindahkan realitas sosial terhadap ke media. Mau itu film, teater, tari. Banyak film sekarang kalau lihat, misalnya nonton deh. Oke, film apa sih sekarang terkenal kemarin yang viral? NKCTHI. Visinema ya. Lo tonton film itu. Terus lo nilai, lo ngerasa relate apa enggak? Ngerasa relate atau enggak? Mungkin ada beberapa yang, gue relate banget nih generasi sekarang, tapi bagi gue tidak terasa relate. Gimana caranya gue ngobrol sama perempuan, terus gue ngobrol dengan ala-ala quotes. Ya gue kalau ngobrol ke cewek, ya ngobrol aja, nggak mesti aku dan kamu bagaikan baju yang nggak diganti, gitu misalnya. Itu kan nggak relate menurut gue. Nah, dramaturgi ini, kalau kalian punya, apalagi kalian ada yang anak komunikasi ya, ini ilmu komunikasi banget dramaturgi. Ini yang dibilang sama beberapa sutradara bahwa film Indonesia atau film sekarang kekurangan dramaturginya, kekurangan relasi sama kondisi sosial. Lo mau gambarin apa film lo, tesisnya? Misalnya film lo pengen gambarin kemiskinan yang kayak apa? Bisa relate nggak gitu loh? Sinetron relate apa nggak sama kondisi sosial sekarang? Bagi gue nggak, udah jauh banget gitu loh. Nah, dramaturgi ini penting. Kalau kalian mau mendalami silahkan. Tapi menurut gue sebuah karya atau sebuah karya seni itu menurut gue adalah tidak melepaskan kritik dia terhadap situasi sosial yang ada. Dan kritik ini nggak mesti jelek atau nggak mesti jelek ya, baik juga boleh. Pun kalau lo mau bikin filmnya surreal, film tentang luar angkasa, pasti harus ada tentang bicara soal manusia di situ. 3, bicarakan seluruh perspektifmu untuk karakter bukan pada aktor. Ini juga problem besar. Tadi nyambung. Banyak sutradara yang musuhan sama aktornya. Karena ngerasa aktornya nanti bilang, ih galak banget, sosok egois banget, nggak ngerti gitu. Menurut gue, kalau lo mau jadi director yang baik buat ngalahin aktor, lo harus bicara perspektif soal karakter. Jadi bukan aktornya. Paham nggak? Kalau lo udah ngasih hati atau lo udah ngasih sedikit rasa nggak enak sama orang yang jadi aktor, maka di situ lo akan ngerasa jelek. Gua termasuk orang yang kadang tanya lagi Mbak Angel mungkin ya, termasuk orang yang nggak pakai hati kalau gue ngegarap aktor. Karena kalau gue udah pakai hati, gue mikirin
aduh aktor gue kasihan nih belum makan, berantakan udah. Berantakan. Baper itu muncul dari situ. Tapi gue kasih deal-dealan sama mereka bahwa tugas gue sebagai sutradara adalah gue mendirect atau gue menggarap kalian based on karakter yang ada di naskah. Kalau mau berdebat silakan, karena gue punya visi, lu juga punya visi, berdebat silakan. Tapi ketika ini problem ya, ini kayak dari tahun ke tahun deh, yang datang ke gue, jujur panitia Gelmap banyak angkatan yang habis Gelmap directing ini datang ke gue konsultasi itu, gue nggak dipercaya bang, gue ada lagi yang bikin grup beda gitu, wah anjing tuh kasihan banget tuh, bikin grup tandingan gitu, gue nggak tahu akhirnya karya gimana, tapi kalian harus jadi orang yang little bit arogan nggak apa-apa, little bit egois nggak apa-apa, itu sutradara, tapi tetap harus jadi orang yang demokratis. Gitu. Pertahankan idemu dan berdebat secara sehat, ini yang penting. Banyak sutradara yang gue pengennya begini, aktornya nanya, kenapa harus begini bang? Ya nggak tahu, bagi gue sebagai seorang aktor lu harus ninggalin sutradara seperti itu. Karena ketika dia kritik atau dia menyampaikan pesan, menurut gue dia harus tahu dan dia harus siap memperdebatkan itu dengan aktor dan dengar timnya. Bahkan DOP juga bisa berantem. DOP bilang, gue pengen angle-nya ini. Tapi kata sutradara, enggak, angle ini nggak bagus. Nanti berdebat, kenapa angle ini nggak bagus? Ya nggak apa-apa, gue pengen aja. Nah, itu nggak bisa tuh argumentasi sutradara, yang mau jadi sutradara punya argumentasi. Ya nggak bisa, gini aja. Mending ditendang gitu. Berikutnya interaktif, karena kamu membutuhkan penonton. Ini lagi-lagi penting, sadar bahwa karya kalian itu adalah media hasil yang akan ditonton sama penonton. Jadi kalian nggak boleh tuh yang namanya bikin karya, penonton lu nggak ngerti. Nonton apaan nih, gila gue nggak ngerti. Wah itu dosa besar. Bagi gue sebagai seorang sutradara, dosa besar ketika lu bikin karya, lu tidak mengerti sama penonton. Di sini pahaminnya bukan cuma soal ikutin pasar penonton ya, tapi lu mau tahu segmen nonton lu kayak apa nih? Lu misalnya mau bikin genrenya horor. Horor yang kayak apa nih? Horor yang esek-esek, apa horor yang cerdas kayak The Shining, atau horor yang banyak jump scare-nya kayak Insidious. Tapi lu harus tahu penonton lu kayak apa. Jadi di sini ketika lu menyadari ini, lu akan menghindarkan sebagai sutradara untuk menghasilkan film-film yang kalau kata itu karya yang asik sendiri, karya yang ya yang ngerti ya cuma timnya aja. Penontonnya lu bikin keluar dari gedung pertunjukan, penonton lu langsung, ini ngapain sih, gue udah beli tiket jalan jauh terus nonton pertunjukan kayak begini. Oke, next. Oke, thanks. Ya, itu aja. Sesi berikutnya mungkin ada beberapa yang gue lupa, tapi mungkin nanti kalau kalian pengen nanya atau pengen dapat insight lebih, kita akan munculin di diskusi. Gitu. Mohon maaf, kurang lebih kalau misalnya ada kata-kata tidak mengenakan atau terlalu cepat atau terlalu lambat atau terlalu nggak jelas, monggo silakan ditanyakan. Terima kasih itu dari saya.